yang sebelumnya muslim menjadi non-muslim, memberi vonis yang begitu keras kepada mereka yang meninggalkan agama Islam. Harus langsung eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ke-12 dari buku Reopening Muslim Minds, dari buku yang ditulis oleh Mustafa Akyol, diterbitkan oleh Mizan tahun 2023, yang judul babnya adalah Pentingnya Kebebasan, Isu Kemurtadan. Bagaimana reaksi kita ketika ada kalangan selebritas, public figure, yang akhir-akhir ini kita baca, kita saksikan di media massa, masuk menjadi muslim. Dari sebelumnya non-muslim menjadi Islam. Mu'allaf. Tentu banyak di antara kita yang menyambutnya dengan gembira, dengan takbir, dengan syukur bahwa mereka masuk Islam. Namun sebaliknya, apa reaksi dan respon kita ketika ada selebritas, public figure yang sebelumnya muslim menjadi non-muslim, atau dalam pengertian kali ini adalah murtad, apostasi. Mungkin banyak di antara kita yang menyayangkan, yang sedih, atau bahkan mengecam. Nah, dalam sebuah talk show, Yusuf Al-Qaradawi tahun 2006 pernah memberikan opininya bahwa kalau fenomena kemurtadan ini terjadi pada masa-masa Islam awal, mungkin Islam tidak eksis sampai sekarang, pasca wafatnya Nabi. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. Dan oleh sebab itu, para juga ulama madhab, dari 4 madhab, itu semuanya memberi vonis yang begitu keras kepada mereka yang meninggalkan agama Islam. Kalangan Syafi'i dan Hanafi misalnya, kalau seseorang itu menyatakan keluar dari Islam, dia diberi tenggat waktu 3 hari untuk bisa kembali. Kalau tidak kembali, ya dieksekusi, hukum mati. Kalangan Maliki mengatakan perlu 10 hari gitu, sampai dia mengakui dan bisa kembali. Kalau tidak kembali, ya dieksekusi. Kalangan Hambali bahkan tidak ada masa tunggu, harus langsung eksekusi. Kalangan Syiah memberi sedikit keringanan kepada kaum perempuan. Mereka diberi waktu untuk dipenjara, dipukuli sampai kemudian bisa masuk Islam kembali. Nah, Mustafa Akyol memandang hukum vonis yang begitu berat kepada orang yang meninggalkan Islam ini terlalu berat. Dan biasanya disandarkan pada hadis-hadis yang misalnya diriwayatkan oleh Bukhari memang, barang siapa yang meninggalkan Islam maka bunuhlah, atau tidak halal darah seorang muslim sampai salah satunya adalah dia meninggalkan Islam dan komunitas muslimnya. Nah, Mustafa Akyol memandang hadis ini ada beberapa masalah. Satu, perawinya ada salah satu yang bermasalah yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal yang sangat kontroversial. Terus kemudian kedua, ini tidak ada konteksnya dalam situasi dan dalam waktu menanggapi event apa hadis ini dimunculkan. Bahkan event-event konflik awal kaum muslimin tidak pernah mengutip hadis ini. Misalnya perang Riddah pada masa Abu Bakar, ketika sebagian kaum muslimin menolak untuk membayar zakat, membayar pajak atau upeti kepada Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar bisa saja menggunakan hadis ini untuk menghukumi mereka, tapi bukan hadis ini yang dipakai. Dan itu pun Khalifah yang lain atau sahabat yang lain, Umar bin Khattab meminta keringanan kepada Abu Bakar untuk hukuman kaum Riddah ini tadi. Demikian pula yang lain-lain, ketika ada persekusi terhadap Ghailan ad-Dimashqi yang mengumandangkan free will, kehendak bebas, dipersekusi oleh Umayyah, hadis ini belum dipakai gitu. Dan sebenarnya dalam suasana seperti apa sih hadis ini kemudian diintrodusir, atau hukuman yang berat, vonus kepada orang yang meninggalkan Islam ini diperberat gitu?
Mustafa Akyol mengutip memang suasana zamannya seperti itu. Pada masa Christian Byzantium ada namanya sebuah hukum namanya Kode Justinian, di mana seluruh penduduk yang berada di wilayah Bizantium itu dipaksa untuk masuk Islam. Nah, memang suasana zamannya seperti itu. Maka ini tadi man baddala dinahu faqtuluhu. Diintrodusir satu hadis atau riwayat yang menurut Akyol problematik, dipakai untuk barang siapa meninggalkan agamanya maka dibunuhlah gitu. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa orang-orang murtad ini dalam tradisi fikih klasik dihukumi dengan hukuman yang cukup berat. Apakah hukum semacam ini masih relevan? Apakah masih bisa diberlakukan di negara-negara Muslim di masa kontemporer? Memang ada beberapa negara yang memberlakukannya, Arab Saudi, Iran, Nigeria, bahkan Brunei Darussalam. Hukum semacam ini masih diberlakukan. Tapi bayangkan kalau itu diberlakukan di Indonesia, tiba-tiba artis-artis yang selama ini kita kenal, seperti siapa misalnya, Lukman Sardi. Bagaimana menjadi muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gua. Bukan fanatik. Tentu itu bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Isu kemurtadan ini tadi. Nah, Mustafa Akyol mengetengahkan atau menawarkan satu prinsip umum yang disebut sebagai golden rule atau aturan emas. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jadi, kalau kita, kata Akyol, ingin orang lain ingin mendakwakan Islam kepada orang lain, tidak masalah juga orang mendakwahkan agamanya kepada kita. Kalau kita ingin orang lain masuk Islam atau membolehkan orang lain masuk Islam, ya silahkan saja. Kalau misalnya tidak lagi nyaman dalam konteks keislaman, dia meninggalkan Islam. Itu adalah sebuah pilihan bebas manusia. Menurut dia, dalam Al-Quran tidak ada hukuman fisik untuk orang yang meninggalkan agamanya. Ada hukuman ukhrawi. Itu urusan dengan Tuhannya nantilah gitu. Tapi hukuman fisik mempersekusi dia tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, salah satu dia mengutip seorang tokoh Arab Spring dari Tunisia, namanya Rashid Ghannouchi, di dalam sebuah buku Public Freedom in Islamic States, kira-kira mengatakan begini. Di tengah keragaman pandangan, keragaman agama ini yang paling baik apa solusinya? Ya, 1, memperkuat keimanan. 2, menyajikan pandangan argumen yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih meyakinkan. Bukan dengan paksaan. Baik memaksa orang untuk tidak keluar dari Islam, maupun untuk memaksa orang masuk Islam. Nah, itu kira-kira yang coba diketengahkan oleh Mustafa Akyol. Bagaimana kira-kira pandangan kalian? Setuju atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.